Shalom saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya Anda diberkati Tuhan hari ini. Dan saya percaya juga Tuhan selalu beserta dengan saudara. Di pertengahan minggu ini saya mau membagikan berkat firman Tuhan buat saudara-saudara. Tema khotbah saya adalah God knows your needs. Tuhan tahu kebutuhanmu. Diambil dari Matius 15 ayat 32 sampai 39. Mari kita buka Alkitab kita, saya akan membacakan buat saudara-saudara firman Tuhan dari Matius 15 ayat 32 sampai 39. Kalau Anda sudah siap dengan Alkitab saudara, saya akan bacakan. Ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimanakah di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Nah, saudara-saudara, kisah ini menceritakan bahwa Tuhan Yesus sangat tahu akan keberadaan. Alkitab berkata, setelah menyembuhkan segala penyakit dari orang banyak, mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus. Waktu itu mereka sudah 3 hari tidak makan. Yesus merasakan juga kebutuhan jasmani mereka. Yang pertama, Yesus tahu tentang berapa hari mereka mengikutinya. Kedua, Yesus tahu tentang kebutuhan jasmani mereka akan makanan. Ketiga, Yesus tahu keadaan mereka tidak punya makanan. Keempat, Yesus tahu jika mereka disuruh pulang dengan lapar akan mengganggu kesehatan mereka. Jadi Yesus Maha tahu akan keberadaan manusia-manusia di sekitarnya. Walaupun dalam keadaan letih usai pelayanan, Yesus tidak membiarkan mereka mengalami kesusahan dan kelaparan. Tuhan Yesus mau menolong mereka. Tuhan tahu kebutuhan mereka saat itu. Yang pertama, ditanya untuk memberi mereka makan adalah murid-muridnya. Apa yang dipunyai murid-muridnya saat itu? Yesus tidak memaksa murid-muridnya memenuhi semua kebutuhan orang banyak tersebut. Nah, saudara, tetapi dibutuhkan pengorbanan murid-muridnya untuk memberi mereka makan sesuai dengan kemampuan murid-muridnya. Dibutuhkan kerelahan hati murid-muridnya atau orang percaya untuk mempersembahkan miliknya kepada Tuhan untuk dilipat gandakan. Tetapi hal ini bukan untuk murid-muridnya, tapi untuk orang banyak yang membutuhkan. Kemudian Yesus memerintahkan orang banyak duduk di tanah dan mengambil persembahan murid-muridnya. Ia mengucap syukur atas makanan tersebut dan memecah-mecahkan serta memberikannya kembali kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada orang banyak. Prinsip ini menggambarkan
bahwa Yesus ingin melibatkan murid-muridnya atau orang percaya untuk menjadi bagian dari pelayanannya dan melihat langsung mujizat pelipat gandaan makanan tersebut. Hal ini mengakibatkan iman mereka akan bertumbuh dan membuka pikiran mereka bahwa Tuhan sanggup menyediakan kebutuhan jasmani setiap umat manusia. Kemudian murid-muridnya membagikan makanan kepada 4.000 orang laki-laki, juga kepada perempuan dan anak-anak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Nah, saudara, pelajaran apa yang kita dapat pada hari ini? Saat ini dalam keadaan pandemi COVID-19, Tuhan juga tahu semua kegiatan dan kebutuhan Anda, baik kesehatan, baik makanan, ekonomi, rumah tinggal, pasangan hidup, pelayanan, dan lain-lain. Mungkin saat ini keuangan Anda macet karena usaha Anda tidak jalan. Tuhan tahu juga hal tersebut. Tuhan Yesus ingin menolong Anda semua, dan Yesus bukanlah Tuhan yang pelit. Belas kasihan Tuhan Yesus dari dulu sampai sekarang sama kepada semua umat manusia, khususnya orang yang percaya. Jangan khawatir tentang masalah kebutuhan dan masa depan Anda. Lukas 12 ayat 22 sampai 23 berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudara, datanglah kepada Yesus dengan penuh iman dan keberanian dalam doa-doamu. Mintalah kepada Tuhan Yesus segala kebutuhanmu, apa saja yang kau butuhkan. Cara Tuhan menolongmu dapat menggerakkan orang-orang, baik temanmu, saudaramu, atau orang lain, menjadi alat penyambung berkat Tuhan untukmu. Saat ini Tuhan ada bersamamu sesuai dengan firman-Nya. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dari Ibrani 13 ayat 5c. Yang kedua, Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah mengalami firman Tuhan secara pribadi lewat ketaatan kita kepadanya. Di saat pandemik 19 juga diperlukan mencari dahulu kerajaan Allah. Kita boleh mengalami firman Tuhan secara nyata dalam hidup kita. Dalam keadaan sekarang penting sekali bersandar dan membangun hubungan yang intim kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 14 mengatakan bahwa orang yang hatinya melekat kepada Tuhan akan dilindungi olehnya. Nah, saudara-saudara, demikianlah renungan singkat di tengah minggu. Biarlah ini menjadi kekuatan buat Anda yang menonton, yang di rumah, yang dalam keadaan kesesakan, yang ada masalah apapun juga. Tuhan berkata, Tuhan tahu kebutuhanmu dan datanglah kepadanya. Tuhan memberkati Anda semua. Shalom.